Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang rumit, suatu persoalan yang pelik, rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan solusinya dan jalan keluarnya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari fitnahnya dunia ini dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita pada saat ini, pada kesempatan ini yang memasuki surat nomor 70 ayatnya, ayat 19 sampai dengan ayat 49, yaitu surat Al-Ma'arij yang artinya jalan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana khuliqa halu'a idza masyahu syaru jazu'a wa idza masyahul khairu mannu'a illal musadin illal musyallin alladzina hum ala sholatihim daimun walladzina fi am
amwalihim haqqul ma'lum lisya'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim musafiqun inna adaba rabbihim ghairu mamun walladzina hum li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan gelisah jika ia tertimpa keburukan, ia mengeluh, dan jika ia memperoleh kebaikan, ia kikir, terkecuali orang-orang yang sholat, yang tetap setia menjalankan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang sudah diketahui. Untuk bagian orang yang meminta-minta dan orang yang kekurangan, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, dan orang-orang yang takut kepada siksaan Tuhan mereka. Sesungguhnya siksaan Tuhan mereka itu barang yang tidak terasa aman. Dan orang-orang yang menjaga nafsu kelaminnya kecuali terhadap istrinya dan apa yang dimiliki oleh tangan kanannya, sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Penjelasannya ini pada ayat 30 bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1714 dan tafsir nomor 1715. Sebagai tambahan dari saya, yang di dalam ayat 24 ini disebut, dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang sudah diketahui. Ini adalah kewajiban zakat, infak, sedekah ataupun memberikan sedekah. Ini yang berhak anak yatim, orang miskin, ya orang dalam perjalanan dan sebagainya, yang ini jika tidak diberikan atau tidak dibayarkan, ini bisa menjadi riba. Bisa juga dilihat di dalam surat nomor 4, yaitu surat An-Nisa ayatnya
161. Baiklah, kita lanjutkan yang pada kali ini menginjak ayat 31. Wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun waladina hum li amanatihim wa akhdihim ra'un waladina hum bi syahadatihim qayyimun waladina hum ala sholatihim yahafidun ulaika fi janatin mu'aramun fama liladina kafaru qibalaka muhdiin anil yamini wa anishimalil injin ayat ma'ukal kullu mari'u minhum an yadqala jannatan na'im. Artinya, tetapi barang siapa mencari di luar itu, maka mereka adalah orang yang melanggar batas. Dan orang-orang yang setia kepada yang dipercayakan kepada mereka dan janji mereka, dan orang-orang yang jujur dalam kesaksian mereka, dan orang-orang yang tetap menjaga pada sholat mereka, dan mereka ada dalam surga terhormat. Tetapi ada apakah dengan orang-orang kafir, bahwa mereka bergegas menghadap engkau, dan sebelah kanan dan di sebelah kiri berkelompok-kelompok. Apakah tiap-tiap orang di antara mereka ingin dimasukkan ke taman kenikmatan? Penjelasannya adalah sebagai berikut, terdapat di dalam ayat 36. Ini hampir sama seperti dengan kalimat bergegas menuju orang yang menyeru yang tercantum di dalam surat nomor 54, yaitu surat Al-Qamar, ayatnya ayat 8. Juga bisa dilihat di dalam tafsir atau penjelasan nomor 2392. Ayat ini dan ayat berikutnya menggambarkan suatu saat tatkala para musuh bergegas menuju kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kebenaran.
ayat 38 memberikan keterangan lebih jelas lagi. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Apakah tiap-tiap orang di antara mereka ingin memasukkan ke taman, saya ulangi lagi, apakah tiap-tiap orang di antara mereka ingin dimasukkan ke dalam taman kenikmatan? Kita lanjutkan lagi pada ayat 39 sampai dengan ayat 44. Kala inna qalagnahum mimma ya'lamun fala uqsimu birabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun ala annu badila khairum minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadarhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun yauma yakhrujuna minal ajdasi syira'aka annahum illa nusyubiyufiqdun khasyi'atan absyaruhum yarhaquhum dillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul adzim. Artinya sama sekali tidak, sesungguhnya kami menciptakan mereka untuk tujuan yang mereka ketahui, tetapi tidak. Aku bersumpah demi Tuhan tanah timur dan tanah barat, sesungguhnya kami adalah yang maha kuasa untuk mengganti di tempat mereka orang-orang lain yang lebih baik daripada mereka, dan kami tidak akan dikalahkan. Maka biarkanlah mereka sendiri tenggelam dalam cakap kosong dan main-main sampai mereka bertemu muka dengan hari mereka yang mereka dijanjikan, yaitu hari tatkala mereka keluar dari kuburan dengan tergesa-gesa, seakan-akan mereka bergegas menuju suatu tujuan. Mata mereka menunduk, kehinaan melingkupi mereka. Itulah hari yang mereka dijanjikan. Maha benar Allah beserta firman-Nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 39.
Apa yang ditolak di sini ialah dimasukkannya orang-orang jahat dalam taman kenikmatan. Min dalam mimma, kata aslinya min ma, berarti ajal atau tujuan yang untuk itu manusia diciptakan. Hanya di atas perbuatan dosa sajalah yang mampu membuat manusia naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya jalan naik. Lihatlah pula di dalam tafsir nomor 2565. Taman kenikmatan ini terang sekali berarti kenaikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah tujuan hidup yang sejati. Berikutnya penjelasan pada ayat 41. Perhatikanlah ramalan yang terang ini bahwa generasi yang jahat akan disirnakan dan umat lain, umat yang tulus akan mewaris bumi. Orde lama akan diganti orde baru, dan orde baru akan ditegakkan sebagai penggantinya. Penjelasan pada ayat 44. Pada ayat 43 dan ayat 44 memberi penerangan kepada kita tentang kemenangan akhir bagi kebenaran dan sirnanya para musuh, atau menangnya kebenaran mengalahkan kekuasaan yang jahat. Oleh karena mereka mati rohaninya, maka rumah mereka diibaratkan kuburan, sebagaimana terjadi dalam hampir semua surat yang sejaman dengan surat ini. Kemenangan akhir bagi kebenaran selalu mengikuti seperti arus di bawah permukaan air pada waktu disebutkan hari kebangkitan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin awal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.